L. L. Nama benda-benda yang berawalan huruf L. Lele, labu, lemari, dan lilin. Oke anak-anak, jadi pada hari ini kita belajar tentang huruf L. Nah, sekarang kita cek yuk teman-teman kita yang namanya berawalan huruf L. Di kelas 1A ada satu teman kita yang namanya berawalan huruf L, yaitu Ladies. Halo Ladies. Nah, kalau di kelas 1B kita tidak punya teman yang punya nama dengan awalan huruf L. Cindelaras. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Putra. Dia memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri adalah seorang wanita yang baik dan sabar. Maka dari itulah, Raden Putra sangat sayang kepadanya. Sikap Raden Putra terhadap permaisuri sering membuat sang selir merasa iri. Raden Putra memiliki kebiasaan menyambung ayam. Ayam-ayamnya sangat banyak dan terpelihara dengan baik. Di setiap pertandingan adu ayam, ayam Raden Putra selalu menang. Tak ada yang bisa menandingi ketangguhan ayam-ayam Raden Putra. Setiap orang yang ingin menjajal kemampuan bertarung ayam Raden Putra pasti akan pulang dengan kekalahan. Suatu hari permaisuri sangat gembira saat dia mendapati dirinya hamil. Sudah sekian lama dia menunggu, akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Semula permaisuri ingin membuat kejutan bagi Raden Putra. Namun berita kehamilannya tercium sang selir. Maka sang selir pun membuat rencana jahat dengan tabib istana. Sang selir pura-pura jatuh sakit. Raden Putra sangat mengkhawatirkan keadaan sang selir. Dia pun bertanya penyebab sakitnya selir pada tabib istana. Penyakit apa gerangan yang menimpa selir, wahai tabib? Sang selir keracunan makanan yang diberikan oleh permaisuri Paduka. Mendengar jawaban sang tabib, Raden Putra marah besar. Dia segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk membunuh permaisuri. Ampun Paduka, saya tidak pernah melakukan hal buruk pada selir. Percayalah pada hamba. Hamba sedang hamil. Jangan hukum hamba, kata permaisuri sambil memohon kepada Raden Putra. Kemudian sang selir memotong pembicaraan dan buru-buru berkata, dia bohong Paduka. Semua itu dikatakannya supaya Paduka tidak menghukumnya. Raden Putra bertambah geram dan menyuruh pengawalnya untuk membuang permaisuri ke dalam hutan dan membunuhnya. Di dalam hutan, pengawal itu merasa bimbang saat hendak membunuh permaisuri. Dia tahu permaisuri adalah seorang yang baik hati. Dia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang kejam. Maafkan hamba Paduka permaisuri. Hamba tahu Paduka tidak melakukan apa yang dituduhkan selir. Hamba percaya pada Paduka. Aku sudah pasrah pengawal. Jika kamu hendak membunuhku, maka bunuhlah aku sekarang. Sang pengawal mengacungkan pedangnya. Namun saat melihat sang permaisuri, dia jatuh bersimpuh. Maafkan hamba permaisuri. Saya tidak bisa membunuh Paduka. Akhirnya sang pengawal meninggalkan permaisuri di hutan setelah membunuh seekor rusa untuk diambil jantungnya. Sang pengawal membawa jantung rusa ke istana dan mengaku jika itu jantung permaisuri, sebagai bukti jika permaisuri sudah mati. Akhirnya permaisuri itu sudah mati. Sekarang Raden Putra hanya akan menyayangiku.
Waktu sudah berlalu. Perut sang permaisuri semakin besar dan dia pun melahirkan di dalam sebuah pondok sederhana yang dibangun pengawal untuknya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dan diberi nama Cindelaras. Permaisuri mendidiknya dengan sangat baik, layaknya seorang putra mahkota. Cindelaras tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas dan pemberani. Suatu hari, Cindelaras bermain di hutan dan menemukan sebuah telur ayam. Dia membawa telur itu ke rumah dan merawatnya. Telur itu pun menetas. Cindelaras senang bukan kepalang. Dia rajin memberi makan ayamnya yang segera menjadi seekor ayam jago yang gagah. Saat Cindelaras memandikan ayam itu, tiba-tiba ayam itu berteriak. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Cindelaras terkejut mendengar suara ayam jagonya. Hah? Apa yang kau katakan itu? Dia pun melaporkannya pada ibunya. Sang permaisuri akhirnya menceritakan semua tentang kenapa mereka bisa terlantar di hutan. Cindelaras menjadi marah mendengar cerita ibunya. Dia bertekad hendak membalas dendam. Bersama ayam jagonya, Cindelaras yang masih remaja pergi ke kota. Dari berbagai ajang adu ayam, Cindelaras selalu menang. Segera saja ayamnya menjadi terkenal. Berita ini terdengar di telinga Raden Putra. Beliau menjadi penasaran dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari Cindelaras. Siapa Cindelaras itu? Pengawal, coba cari dan bawa dia ke kerajaan. Baik Baginda Raja, hamba akan bawa Cindelaras ke hadapan Baginda segera. Cindelaras pun sampai di istana bersama ayam jagonya. Raden Putra heran dengan sikap Cindelaras yang sopan, layaknya seorang bangsawan. Beliau pun menantang ayam jago Cindelaras untuk bertanding dengan ayam kerajaan. Cindelaras, saya menantang ayam jago yang kau miliki bertarung dengan ayam jago kerajaan. Apa kau bersedia? Tantangan Raden Putra diterima Cindelaras. Tapi Cindelaras memberikan satu syarat kepada Raden Putra. Ampun Paduka, saya mau bertanding adu ayam. Namun jika ayam hamba menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala ini. Raden Putra terkejut dengan permintaan Cindelaras. Jika ayammu yang kalah, apa kau bersedia memberikan ayam itu padaku? Cindelaras mengangguk. Saya bersedia Paduka. Raden Putra tersenyum. Dia menyanggupi permintaan Cindelaras. Lagi pula ayam Cindelaras tak akan mampu mengalahkan ayam kerajaan yang gagah dan lihai bertarung. Maka pertandingan pun dimulai. Ayam Cindelaras semula hanya menghindar saat ayam kerajaan menyerang. Namun saat ayam kerajaan mulai kelelahan, ayam Cindelaras segera menyerang dengan garang. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Raden Putra sangat terkejut mendengar kokok ayam Cindelaras. Raden Putra bertanya kepada Cindelaras. Cindelaras, apakah benar apa yang dikatakan ayam jago milikmu itu? Cindelaras pun mengakui semuanya. Raden Putra sangat murka. Dia memanggil selir dan tabib istana dan menanyakan kebenarannya. Pengawal, panggil selir dan tabib istana ke hadapanku sekarang. Mereka berdua akhirnya mengaku karena sangat ketakutan. Akhirnya selir itu pun dihukum. Ampun Paduka, aku mengaku bersalah. Mohon ampun. Begitu juga dengan sang tabib. Akhir bahagia untuk Cindelaras dan sang permaisuri. Mereka berdua bisa kembali ke istana. Raden Putra pun senang memiliki putra gagah berani, sopan, dan memiliki kesenangan yang sama dengannya. Beliau bersyukur permaisuri dan Cindelaras bisa pulang ke istana dan berkumpul menjadi keluarga bahagia. Halo, selamat pagi anak kelas 1A dan kelas 1B. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke,
Selamat ya karena anak-anak sudah menyelesaikan subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan sekarang kita akan masuk di subtema yang keempat. Nah, dalam subtema yang keempat ini kita akan belajar tentang aku istimewa. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SPDP. Oke anak-anak, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita dengan sangat istimewa. Jadi setiap dari kita itu punya kelemahan dan kelebihannya. Nah, kita harus menghargai kelebihan dari setiap orang. Dan kita juga harus memaklumi kekurangan dari setiap orang. Nah, memaklumi itu apa, Miss? Nah, memaklumi itu kita harus menerima kekurangan dari setiap orang. Kita harus berpikir bahwa semua orang itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Jadi kita Ayo anak-anak, melengkapi. lihatlah Seperti Udin itu dan ya. teman-temannya. Mereka semua itu berbeda. Mereka berbeda fisik, mereka berbeda sifat, dan juga mereka berbeda budaya. Walaupun banyak perbedaan di antara mereka, namun mereka tetap berteman. Setiap orang dari mereka itu adalah istimewa. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan, jadi kita harus mensyukurinya ya. Amati foto keluarga Udin di bawah ini. Nah, setelah kamu mengamatinya, silakan cari persamaan dan perbedaan mereka. Rambut Udin lurus, rambut kakak juga lurus. Udin memakai kacamata, kakak tidak memakai kacamata. Udin suka bermain bola, kakak suka bermain boneka. Nah, setiap orang itu berbeda, meskipun berasal dari satu keluarga. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah temukan perbedaan dan persamaan anggota keluargamu. Setelah kamu menemukannya, silakan ceritakan kepada guru dan teman-teman ya. Belajar huruf vokal. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Belajar huruf konsonan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Anak-anak, amati kata-kata Z. berikut. Beda, fisik, sifat, budaya, istimewa. Dapatkah kamu menemukan huruf A, I, U, dan E? Jika kamu dapat menemukannya, silakan tebalkan huruf A, I, U, dan E pada kata-kata di bawah ini. Setelah kamu menebalkannya, jangan lupa lafalkan bunyi berikut ini ya. Beda, fisik, sifat, budaya, dan istimewa. Oke anak-anak,
pelajaran SBDP kita hari ini, kita membuat karya, yaitu membuat boneka. Nah, di dalam buku tematik kita membuat boneka dari kulit jagung. Nah, tapi anak-anak juga bisa membuat boneka dari kertas origami, seperti ini ya. Nah, boneka ini adalah kepala kucing. Nah, misalkan tampilkan video cara membuat kepala kucing dari origami ya. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa besok. Dadah.